Kejaksaan Agung menyita 1 unit helikopter aset milik tersangka kasus korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita 1 unit helikopter Bell 427 dengan nomor seri 58001, nomor pendaftaran PKDPN milik PT Debi Air Nusantara. Sebelumnya Kejagung telah menyita 32 aset Surya Darmadi. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penyitaan terhadap aset Surya Darmadi untuk mengembalikan kerugian negara atas dugaan korupsi penyerobotan lahan. 32 aset yang disita tersebar di beberapa tempat, 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau, dan 2 aset di Bali. Aset-aset milik Surya Darmadi yang telah disita mulai dari bangunan hotel, kebun sawit, hingga kapal. Meski demikian, Kejagung belum dapat membeberkan lebih rinci berapa total nilai aset yang disita. Saat ini Kejaksaan Agung sedang melakukan verifikasi terhadap nilai aset yang disita dan masih akan melakukan pengejaran terhadap aset-aset Surya Darmadi. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas alias M2 pada Juli 2022 tercatat 7.846 triliun rupiah atau tumbuh 9,6% secara tahunan. Namun, jika diteliti lebih jauh, uang beredar M2 tumbuh lebih lambat dibandingkan Juni lalu, yakni 10,7%. Padahal, penyaluran kredit pada Juli 2022 tumbuh 10,5%, lebih kencang dibandingkan bulan sebelumnya. Selain dipengaruhi oleh penyaluran kredit, pertumbuhan M2 pada Juli juga dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pemerintah serta aktiva luar negeri bersih. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi 11% year on year, setelah sebelumnya terkontraksi 14%. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih mengalami kontraksi 4,6% secara tahunan pada Juli 2022, setelah sebelumnya terkontraksi 1,7% year on year. Wacana menaikkan harga BBM bersubsidi masih bergulir dan menanti kepastian putusan dari Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi 6 DPR RI minta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai, kenaikan harga BBM akan memberikan efek domino terhadap kenaikan harga bahan pokok. Rieke menilai perlu ada perbaikan data agar penerima subsidi lebih akurat dan hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Di sisi lain, Komisi 7 DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatur pembelian BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang berhak atau dalam kategori miskin. Komisi 7 pun meminta Menteri ESDM untuk segera merealisasikan kesepakatan rapat kerja 14 April 2022 untuk menaikkan kuota Pertalite menjadi 29 juta kiloliter dan solar menjadi 17,39 juta kiloliter yang disesuaikan dengan ruang fiskal APBN 2022. Harga telur ayam makin meroket. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga rata-rata nasional telur hari ini naik menjadi Rp31.000 per kilogramnya, di mana harga tertinggi dilaporkan terjadi di Papua yang mencapai Rp39.650 per kilogramnya. Sementara, harga daging ayam saat ini dipatok Rp35.350 per kilogram. Baik harga telur ayam maupun harga daging ayam sama-sama tercatat naik dalam sepekan terakhir. Ini berarti harga telur ayam dan daging ayam kini hanya terpaut Rp5.000. Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri, harga telur ayam tercatat tertinggi dalam sejarah atau 5 tahun terakhir. Sementara itu, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso menduga harga telur ayam naik salah satunya disebabkan oleh program bantuan sosial berbentuk bagi-bagi telur dari Kementerian Sosial. Salah satunya disebabkan oleh program bantuan sosial berbentuk bagi-bagi telur dari Kementerian Sosial. Yudianto menjelaskan kenaikan harga telur juga terjadi karena harga pakan yang naik imbas perang Rusia-Ukraina. Inflasi Singapura tembus 7% secara tahunan pada Juli dengan inflasi inti 4,8%. Tingginya inflasi diakibatkan kenaikan harga makanan, listrik, dan gas serta akomodasi. Kementerian Perdagangan dan Industri MTI menyebutkan inflasi inti ini merupakan yang tertinggi sejak November 2008. Tercatat inflasi makanan naik disebabkan lonjakan harga layanan makanan dan makanan tidak dimasak mencapai 6,1% pada bulan lalu. Inflasi listrik dan gas naik menjadi 24% pada Juli, lebih tinggi dibandingkan Juni yang mencapai 20%, didukung oleh kenaikan tarif listrik dan gas.
Tak hanya itu, inflasi akomodasi juga meningkat karena laju kenaikan sewa perumahan yang lebih cepat, mencapai 4,6% pada Juli. Inflasi transportasi swasta naik menjadi 22,2% karena kenaikan harga mobil. Sementara itu, harga eceran dan barang lainnya mencatatkan laju kenaikan lebih lambat mencapai 2,8% pada Juli. Pejabat Monetary Authority of Singapore memperkirakan ukuran inflasi inti akan mencapai puncaknya pada kuartal ketiga sebelum melandai menjelang akhir tahun.